Halo para sobat Gudang Desain, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Gede ya. Hari ini kita mau isi di segmen mabar lagi nih. Desain rumah yang ingin Gede bagikan hari ini ialah desain rumah yang berukuran 5 dikali 10 meter. Rumah ini bisa memiliki 3 kamar tidur loh, dan juga ada carportnya. Seperti apa nih desainnya kira-kira? Dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya? Yuk kita lihat aja langsung desainnya. Ini adalah tampak depan rumahnya nih. Keren nggak? Di sini Gede menggunakan warna-warna putih, abu-abu, dan sedikit permainan unsur kayu tuh di bagian dinding-dindingnya. Seperti yang tadi Gede udah sampaikan, rumah ini memiliki 3 kamar tidur ya. Kok bisa Gede rumah di tanah 5 kali 10 punya 3 kamar tidur? Gimana tuh cara ngaturnya? Nanti kita lihat ya kak. Gede mau sampaikan dulu ya. Bangunan ini berdiri di atas tanah 10 kali 5 meter atau 50 meter persegi ya. Luas bangunannya sendiri 35 meter persegi. Budgetnya 97 juta sampai 115 juta ya, tergantung daerah dan material yang digunakan tentunya. Untuk desain atapnya sendiri, di sini Gede menggunakan desain atap pelana yang simpel-simpel aja ya, kan juga untuk menekan kos pembangunan rumah ini. Di bagian tengahnya itu ada area yang Gede tutup dengan penutup kaca. Area apa itu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Sementara untuk yang bagian di depan itu Gede dak aja ya kak. Apabila itu atap pelana diteruskan ke depan, itu akan lebih menghemat kos lagi. Tapi Gede buat begini karena Gede ingin tampak depannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Berlanjut ke bagian yang depan kiri rumah, di situ Gede pasangin dinding-dinding panel kayu ya kak. Di mana di bagian depannya ada taman kecil tuh berukuran 50 kali 2 meter 25. Beralih ke bagian yang sebelah kanannya yaitu bagian carportnya. Untuk penutupnya Gede memainkan kombinasi balok dan kolom lagi tuh. Di mana di atasnya kita letakkan kaca lagi atau bisa juga dengan fiber ya. Untuk ukuran carportnya sendiri ialah 4 meter dikali 2,75 meter. Di bagian belakang carportnya itu Gede pasangin lagi kombinasi pasangan batu alam dan panel kayu ya kan. Itu yang coklat kayunya, kalau yang abu-abu di tengah itu adalah pasangan batu alamnya. Sekarang Gede mau kasih lihat bagian terasnya nih. Yuk kita lihat. Karena terasnya yang mengantong, di sini kita harus memberi bukaan ke arah atas, kalau enggak nanti gelap. Itu Gede cover dengan rangka kaca di bagian atasnya. Terasnya sendiri memiliki ukuran 2,5 meter dikali 1,75 meter ya kak. Dan untuk menghindari kesan sempit di bagian dinding belakang, itu Gede berikan bukaan jendela ke arah dalam. Jadi bukaan jendela tuh tidak hanya berfungsi dari arah dalam keluar, tapi bagian luar rumah juga bisa tertolong dengan adanya jendela itu. Nah sekarang, ayo kita lihat bagian dalam rumah ini seperti apa penataan ruangannya, sehingga bisa mendapatkan 3 kamar tidur. Pertama kali kita masuk ke dalam rumah, kita diterima di bagian ruang duduknya. Ukurannya 3 meter dikali 2,75 meter. Walaupun lahannya kecil, bukan berarti kita harus mengesampingkan faktor kenyamanan di rumah kita ya kak. Gede selalu mengusahakan dalam setiap desain Gede ada satu ruangan yang cukup besar untuk tempat berkumpul anggota keluarga. Seperti misalnya contohnya di desain video ini. Ruang keluarga ini merupakan ruangan komunal atau berkumpul anggota keluarga yang menjadi pusat desain pada rumah ini. Di mana di bagian samping-sampingnya baru kita bisa letakkan kamar tidur yang pertama di bagian depannya, kamar mandi di bagian tengah, dan kamar tidur utama di bagian paling belakang tuh kak. Dengan demikian sirkulasi di rumah ini alurnya itu rapi kan, dari ruangan keluarga baru ke area kamar-kamarnya. Untuk kamar yang pertama itu Gede letakkan di bagian depan rumah ya kak. Nanti kita akan mengarah ke sana. Jadi pesan Gede pada saat kalian ingin merencanakan rumah kalian, kalian itu bisa oret-oret dulu di kertas di mana ruang berkumpul keluarga, di mana kita mau letakkan kamar-kamar, dan di mana kita mau meletakkan area servisnya. Kita bahas lagi ya desain rumah kali ini ya kak. Itu dindingnya Gede pasangin wallpaper ya, tidak perlu full sampai ke atas. Cukup setinggi kusen pintu aja. Cuma untuk memberikan aksen di bagian belakang dari meja TV-nya.
Sekarang kita lihat yuk kamar tidur anak yang pertama. Untuk menuju ke bagian kamar tidur yang pertama, kita akan melewati selasar ini. Selasar ini terbentuk karena kita tadi mengambil sedikit bagian untuk membentuk bagian terasnya. Untuk mengatasi ruangan terkesan sempit, di sini Gede pasangin cermin 5 mili di bagian dindingnya. Sedangkan untuk yang bagian dinding sebelah kanan, tadi kan kita sudah pasangin bukaan jendela yang ke arah teras. Jadi jendela ini cukup penting juga, membantu teras terlihat lebar, dan juga membantu selasar ini juga tidak terlihat sempit. Sekarang yuk kita lihat kamar anaknya yang pertama yang ada di bagian depan rumah. Oke, kamar tidur anak yang pertama memiliki ukuran 2 meter dikali 2,25 meter. Letaknya di bagian depan kiri rumah ya. Apabila di sebelah kiri rumah kalian itu nggak ada rumah lain, bikin bukaan lagi ke arah samping ya, seperti yang digambar video tadi. Tapi kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Ini kan Gede udah siapin jendela sudut yang mengarah ke bagian carportnya. Jangan lupa ya, pintu lemarinya itu yang geser ya. Berlanjut dari bagian kamar tidur anak yang pertama ini, Gede mau nunjukin kamar tidur anak yang kedua. Dari kamar tidur anak yang pertama ini, kita kembali ke arah ruangan duduk keluarganya. Karena seperti tadi Gede udah katakan, ruangan keluarga ini ialah pusat desain di rumah ini. Dari ruangan keluarga ini, baru kita mengarah ke kamar tidur anak yang kedua. Posisinya letaknya di sebelah kanan rumah, menghadap ke arah carport yang tadi kita sudah lihat. Ukuran kamarnya sama dengan yang pertama tadi ya, 2 meter dikali 2,25 meter. Juga apabila memungkinkan memberi bukaan jendela ke arah kanan rumah, berikan lagi bukaan seperti yang digambar video ini ya kak. Kalau misalkan tidak bisa pun tidak masalah, karena Gede kan udah siapin bukaan jendela yang menghadap ke arah carport. Jikalau dananya ada untuk ruangan yang tidak terlalu besar, sebaiknya furniturnya itu buat sendiri kak. Jadi kita bisa modelnya yang tidak terlalu berat, seperti contohnya lemari baju ini. Tidak semua dibikin full dari bawah sampai ke atas. Ada bagian yang dibuka dijadikan ambalan-ambalan. Jadi ruangannya tidak terkesan jadi terlalu penuh kak. Nah itu jendela bukaan yang ke arah carport ya kak, itu di sebelah kanan. Dari kamar tidur anak yang kedua ini, kita akan lihat kamar mandinya. Kamar mandinya tepat bersebelahan dengan kamar tidur anak yang kedua ini. Dari kamar ini kita kembali menuju ke ruangan keluarga, ruangan komunal kita, ruangan kita berkumpul bersama anggota keluarga yang lain. Baru dari sini kita akan mengarah ke bagian kamar mandinya. Kamar mandinya sendiri memiliki ukuran 1,5 meter dikali 1,25 meter ya kak. Yuk Gede tunjukin sekilas bentuk kamar mandinya seperti apa desainnya. Di sini Gede menggunakan keramik warna krem ya, baik untuk lantai dan dindingnya maupun dinding bak mandinya Gede samakan semua seragam ya kak. Lalu dari arah kamar mandi ini kita akan menuju ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya tepat berada di sebelah kamar mandi ini yang menghadap ke arah bagian ruangan servisnya. Sebelum kita ke ruangan servis, kita lihat dulu kamar tidur utamanya yuk. Oke, ini dia kamar tidur utamanya. Memiliki ukuran 2,25 meter dikali 2,75 meter ya kak. Didominasi dengan warna-warna pink. Di sini Gede menggunakan 2 roll wallpaper untuk bagian dinding yang ada di belakang kepala ranjangnya. Yang bagian dinding lainnya tinggal Gede cat mengikuti warna dari wallpapernya. Ini tampak keseluruhan bagian dari kamar tidur utamanya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak membuang uang untuk menempel seluruh bagian kamar kita dengan wallpaper. Cukup di satu sisi yang ada di belakang kepala ranjang kita ya kak. Untuk harganya sendiri tidak terlalu mahal kok. Kakak bisa cek di toko-toko online. Ketik aja wallpaper atau wallpaper foam. Nanti akan muncul semua di situ, mulai dari yang paling murah sampai yang paling lumayan harganya. Nah sekarang Gede mau kasih lihat bagian servis areanya.
Membangun di lahan sempit bukan berarti di bagian dalam rumahnya juga ikutan sempit. Dengan penataan yang tepat, kita bisa mendapatkan suasana ruangan juga yang nyaman. Pada desain video ini, antara ruangan keluarga dan ruangan servis yang ada di belakang, GD buat ngelos aja terus sampai ke belakang. Hal ini bertujuan agar rumah kita memiliki satu ruangan yang cukup nyaman, yang cukup besar, di mana sirkulasinya juga tidak pengap dan tidak sumpek ya kan. Jadi apabila kita sedang ada di rumah, kita tidak melihat tembok lagi, tapi kita bisa melihat ada taman di belakang, kita bisa melihat ke arah dapur kita, atau pada saat kita memasak, kita bisa melihat atau berbincang dengan keluarga yang lagi duduk di ruangan keluarga. Jadinya itu kan situasinya sepertinya kalau buat GD sih lebih baik ya kan. Ukuran dapurnya sendiri ini ialah 2 meter dikali 1,5 meter ya. Sementara tepat di bagian seberangnya itu ada taman kecil dan ada area untuk mencuci bajunya yang memiliki ukuran 1,25 meter dikali 2 meter. Jadi sejauh ini bagaimana nih desain rumah yang hari ini GD berikan ke kalian? Semoga suka ya. Dengan lahan yang terbatas, kita bisa dapatkan rumah dengan 3 kamar, namun sirkulasi di dalamnya masih nyaman dan enak. Sekarang izinkan GD untuk memberikan penjelasan sekali lagi mengenai denah rumahnya ya kak. Yuk. Oke, pertama kali kita masuk, kita diterima di carport yang berukuran 4 meter dikali 275 meter. Kalau bisa lebar carport jangan lebih kecil lagi dari 2,75 meter ya kak. Karena menurut GD ukuran 2,75 masih cukup oke dah untuk mobil kecil. Tapi kalau di bawah itu takutnya terlalu sempit. Dari arah carport kita akan menuju ke bagian terasnya yang berukuran 2,5 meter dikali 1,75 meter. Karena bentuknya mengantong, GD berikan bukaan kaca di bagian atasnya. Lalu kita akan masuk ke bagian ruangan keluarga yang memiliki ukuran 3 meter dikali 275 meter. Lalu kita akan menuju ke bagian kamar tidur anak yang pertama yang ada di bagian depan. Untuk menuju ke sana kita akan melewati selasar. Dimana supaya selasarnya tidak sempit, GD tadi sudah pasangkan kaca cermin ya kak. Baik kamar tidur anak yang pertama yang ada di depan ini maupun kamar tidur anak yang kedua yang ada di bagian belakang carport itu memiliki ukuran yang sama, yaitu 2 meter dikali 2,25 meter. Sementara untuk bagian kamar tidur utama itu ada di bagian belakang yang memiliki ukuran 2,75 dikali 225. Dan yang terakhir ruangan servisnya memiliki ukuran 2,75 meter dikali 2 meter. Demikian ya kak desain rumah kali ini. Semoga desain rumah kali ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk Agan dan Sista sekalian. Bantu like dan bantu share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.